Shalom, selamat pagi sahabat Kutum yang terkasih. Kita jumpa lagi hari ini pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Hari ini merupakan hari biasa, pekan Advent yang kedua, dengan warna liturgi pada hari ini adalah ungu. Bacaan-bacaan kita pada hari ini, untuk bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10. Kemudian Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Yesaya 33 ayat 22 dan bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Sahabat Kuntum yang terkasih, hari ini Kuntum mengambil tema beriman itu berarti peduli kepada sesama. Bacaan kita pada hari ini, strukturnya sama dengan bacaan pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2016 dan hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020. Bacaan Injil pada hari ini yaitu Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26 dapat kita baca pula dalam Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Baik, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang ini yang menghujat Allah? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil pada hari ini? Yang pertama, kita bisa belajar dari keempat orang yang telah bersemangat membantu orang yang lumpuh untuk mendapat kesembuhan dari Yesus Kristus. Allah Tritunggal Maha Kudus ingin banyak orang mengalami cinta kasih dan keselamatannya seperti orang lumpuh tersebut, sehingga kita pun dipakainya seperti keempat orang tersebut untuk mengantar mereka yang sakit atau lumpuh agar dapat mengalaminya. Jangan sampai mereka yang sakit atau lumpuh dihalangi dengan berbagai alasan sehingga mereka tetap berada dalam situasi sulit. Apa yang dilakukan oleh para pengusung tersebut menunjukkan bahwa dalam beriman itu melibatkan banyak orang. Kita harus bekerja sama dan saling peduli satu sama lain. Tidak dapat hanya memikirkan diri sendiri, karena kita diciptakan Allah Bapa untuk mencintai dirinya dan sesama pula. Dengan saling ambil bagian dan peduli satu sama lain, maka di dalam masa pandemi COVID-19 ini
bisa kita isi dengan tindakan kasih secara nyata, yaitu berbela rasa. Kita tidak hanya sekedar menunggu kedatangan Yesus Kristus semata, tetapi kita bahkan mampu mendatangkan dan menghadirkan Allah Tritunggal Maha Kudus melalui kebaikan-kebaikan hidup yang kita lakukan setiap hari kepada sesama dan lingkungan dimanapun kita berada sebagai buah iman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Pertanyaannya adalah, sanggupkah kita menjalankan kehendaknya tersebut dengan menjadi seperti orang pengusung tersebut? Yang kedua, pengalaman disembuhkan dari penyakit atau dibebaskan dari masalah yang tengah kita hadapi dan jalani selama ini, sebagaimana dialami oleh orang lumpuh tersebut, adalah pengalaman dibebaskan dari penderitaan. Pengalaman ini biasanya secara iman akan membawa seseorang untuk semakin mengenal kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus yang di dalam Yesus Kristus berkuasa atas segalanya. Di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang perlu diragukan dan dicemaskan, termasuk untuk urusan pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung saat ini. Tentunya kita juga harus cerdas menjalankan protokol kesehatan dan keselamatan COVID-19 yang dianjurkan oleh pemerintah. Di sisi lain, kesembuhan orang lumpuh itu dipandang sebagai suatu mukjizat yang perlu disyukuri. Ketika kita selalu bersyukur, maka kita akan lebih siap untuk terus berjalan bersamanya dalam perjalanan hidup kita dan terus menerima mukjizatnya walau di tengah pandemi COVID-19 sekalipun. Yang ketiga, dengan menyembuhkan penyakit atau membebaskan masalah, maka Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri memperkenalkan dirinya dan menyatakan bahwa Ia sungguh layak dipuji dan disembah. Tak ada lagi alasan bagi kita untuk meragukan kekuatan dan kekuasaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Mukjizatnya terjadi setiap hari dan setiap waktu. Sementara kita diundang untuk bersaksi tanpa jemu akan kehadiran dan penyertaannya dalam pekerjaan dan hidup harian kita. Keempat, kata-kata yang diucapkan Yesus Kristus kepada orang lumpuh itu menunjukkan bahwa Ia mempunyai kuasa Allah untuk mengampuni dosa. Kita bisa lihat kitab Yesaya 1 ayat 18, kitab Keluaran 34 ayat 6, dan kitab Hosea 11 ayat 8 sampai dengan 9. Kelima, bersaksi tidak hanya melalui pewartaan atau khotbah-khotbah indah belaka, tetapi tidak kalah pentingnya adalah melalui sikap, perkataan, perbuatan, dan bahasa tubuh kita sehari-hari terhadap sesama kita dimanapun kita berada. Sudahkah apa yang terucap dan tertampil dari kehidupan sehari-hari kita telah menampilkan kabar baik kerajaan Allah dan bukan ingin menonjolkan kehebatan diri sendiri? Sudahkah kita berdoa, membaca firman-Nya, menyebarkan kabar baik tentang kerajaan Allah, dan mewujudkan kasih kepada sesama sekalipun pekerjaan dan aktivitas harian kita sangat banyak? Sahabat Kuntum yang terkasih, selamat berhari Senin, dan semoga kita menjadi saluran berkat rahmat Allah Bapa kepada sesama dan lingkungan dimanapun kita berada sepanjang hari ini, agar kita juga mendapat berkat rahmat-Nya. Shalom, selamat pagi dan terima kasih.